that guy does not get tired. Nothing. He's wild to watch. You see him with Henry Cejudo. He's got Henry Cejudo picked up over his shoulders, and he's talking. And he walks him over towards Mark Zuckerberg. It's Henry Cejudo. That's an Olympic gold medalist. And you're carrying him around like he's a kid on a schoolyard who fucked up. It's a different breed, man. Oh, man, he's an animal. Merab is an animal. And it's like Merab with the lungs. Yeah. The lungs too. Like you just know he's born with something a little different in the gas tank. Like Yeah. He's a little mutated there, you know. Yeah, a little bit. How many attempts did he put up? 40 fucking 8 takedown attempts. Yeah, never stopped. And he's just going for them. He's punching, kicking until he hits exhaustion. Then he shoots him for the takedown, and he's that kind of like he's making guys fight at the E level just like him, you know. So he's just not giving you a break. Punch, kick, shoot, shoot, and he's tired, but the other guy's way more tired. This man is phenomenal, and what a fight he had at the weekend, taking on and defeating the Triple C, the king of cringe, the 2-weight division former champion and the Olympic gold medalist Henry Cejudo, right? That was a phenomenal fight, fought at a ridiculous pace, and MMA technique at the highest level. Halo Sobat Puncher, selamat datang kembali di Punch Point, tempatnya berita terkini dan analisis mendalam seputar dunia combat sport. Pada video kali ini, gue akan mencoba untuk menjawab kenapa Merab bisa semengerikan itu di mata banyak orang. Apalagi seperti yang kita tahu, Merab pernah mengalahkan Olympics gold medalist Henry Cejudo dan mendominasi telak dengan skor 54-5 kepada Peter Yan. Di sini gue akan mencoba membedah Merab mulai dari background, karir, rekor dan prestasi, fighting style, dan metode latihan. Langsung aja kita mulai dari backgroundnya. Merab merupakan fighter berkebangsaan Georgia, Amerika yang lahir di Tbilisi, Georgia yang saat ini sedang berkompetisi di kelas bantamweight UFC dan berada di peringkat 1 kelas tersebut. Merab sendiri adalah fighter dengan background bela diri yang berfokus pada wrestling dan grappling seperti Quarto Lichidaoba atau gulat tradisional asal Georgia, Kridoli, Sambo, dan juga judo. Sebetulnya nggak banyak media yang membahas tentang background kehidupan Merab, maka dari itu langsung aja kita ke tahap perjalanan karir MMA Merab Dvalishvili. Pada tahun 2013, Merab pindah ke Amerika untuk mendapatkan hidup yang lebih baik dan memulai karirnya sebagai kuli bangunan sambil mencoba MMA amatir. Ia mencoba 2 laga pada pertarungan amatirnya dan mendapatkan hasil dengan 2 kemenangan melalui knockout dan tidak terkalahkan pada tahun 2013. Di tahun 2014, ia memulai karir MMA pro-nya dan memutuskan untuk bergabung dengan Ring of Combat walaupun tanpa bayaran. That moment was like life-changing because I was working full-time construction and I wasn't happy, you know. I wasn't making like big money. I was just living, and then I was fighting for free. You know, Ring of Combat. I wasn't making any money. I was champion there, but of course I wanted to go UFC. But that time, 5 years ago, it was so hard to get in UFC. Karena tidak mendapatkan bayaran dari Ring of Fighter, ia mencoba untuk bergabung dengan CFFC. Namun sayangnya karena kalah saat debut, CFFC tidak mau melanjutkan Merab. Tahun 2017, Merab bertarung melawan sesama prospek yaitu Raufeon Stots, di mana pertarungan ini disorot oleh acara dari UFC, Dana White Looking for a Fight. Acara ini merupakan acara Dana White mencari bakat di berbagai belahan dunia untuk diberikan kontrak UFC. Dalam pertarungan tersebut, Merab menang dengan KO melalui teknik spinning backfist hanya dalam 15 detik dari ronde pertama. Dengan kemenangannya ini, akhirnya Dana memberikannya kontrak UFC, yang akhirnya merubah nasibnya dari fighter yang tidak dapat bayaran dan akhirnya dapat bayaran dengan Red UFC di tahun 2017. Namun dalam 2 kali bertarung di UFC, termasuk juga debutnya, Merab harus banyak belajar usai kalah 2 kali secara beruntun di tahun 2017 dan 2018. Mulai dari tahun 2020 sampai tahun 2024, Merab bertarung sebanyak 10 kali di UFC dan belum ada yang berhasil mengalahkan evolusi dari Merab yang baru dengan rekor 17 kemenangan dan 4 kali kalah.
3 dari KO, 1 melalui submisi, dan 13 melalui keputusan juri dengan dominasi yang luar biasa. Dengan bekal 10 kemenangan beruntun, Merab berhasil mencapai peringkat pertama di kelas bantamweight UFC. Dan tanggal 14 September 2024, akhirnya Merab diberikan title fight pertamanya melawan sniper berbakat UFC, yaitu Sean O'Malley. Masuk dalam pembahasan prestasi dan rekor Merab selama berkarir. Di luar dari karir MMA-nya, sebetulnya Merab juga ikut berkompetisi di kejuaraan dunia combat sambo kelas combatman 68 kg tahun 2019 di Korea Selatan. Ia menang melawan Cesar Ramirez, Abdillah Babayev, Mindaugas Ramaska, Yerlan Makhutov, dan sayangnya kalah di final melawan Stepan Kobenov dengan skor 4-1. Yang akhirnya ia membawa pulang medali perak World Combat Sambo Championship. Dalam dunia MMA, Merab memiliki sejumlah prestasi dan rekor. Merab pernah jadi juara kelas bantamweight di Ring of Combat setelah memenangkan pertarungan melawan Shahrab Aidarbekov dan mempertahankan gelarnya sebanyak 1 kali melawan Raufeon Stotts. Di UFC sendiri, dia punya banyak rekor yang mengesankan. Di tahun 2004, Merab memanjat peringkat 1 UFC setelah mengalahkan Henry Cejudo dan menggantikan posisi Aljamain Sterling yang pindah ke kelas featherweight. Merab juga berada di peringkat ketiga dalam nominasi takedown landed terbanyak sepanjang sejarah UFC dengan mendaratkan 79 takedown di bawah Gleison Tibau dan GSP. Menurut gua, kayaknya Merab bakal nyalip rekor GSP dengan takedown landed terbanyak di UFC di angka 90 takedown landed. Selain itu, ia juga mendapatkan nominasi sebagai atlet MMA yang pernah melakukan percobaan takedown terbanyak dalam satu pertandingan saat melawan Peter Yan dengan jumlah 49 kali. Bahkan Dean Thomas mengatakan Peter Yan yang slow starter bahkan gak sempat membaca apapun di fight tersebut karena kewalahan. Yeah, I tell you what he did was he overloaded the computer and he started off early. He never gave Yan a chance to, as we say, Yan likes to take the data and process it. He never gave him a chance to process it. As he was trying to process, he was just throwing more information at him, and Yan never found a beat. Dan terakhir, ia juga memegang rekor sebagai fighter bantam UFC dengan total strike landed terbanyak dengan angka 1846. By the way, total strike landed dan significant strike landed itu beda ya. Dengan semua rekor itu, kira-kira bagaimana fighting style Merab dan metode latihannya? Dan kenapa Merab dianggap sangat mengerikan? Rekor kemenangan Merab sebetulnya menjadi jawaban bagaimana fighting style-nya. Merab memiliki rekor 17 kemenangan dan 4 kali kalah, 3 melalui knockout, 1 melalui submisi, dan 13 melalui keputusan juri. Merab lebih sering mengandalkan wrestlingnya sebagai senjata utamanya yang menghadiahkan dia 13 kemenangan melalui keputusan juri dengan dominasi gulatnya. Meskipun ia sering mengandalkan gulat, Merab sendiri juga tercatat punya total strike landed yang banyak, karena memang Merab juga sering melakukan striking yang ia tembakkan dengan liar. Di oktagon, ia sering mengkombinasi efek overhand yang langsung attempt ke single leg takedown, atau jab langsung cross trip double leg yang membuat lawannya nggak sempat sprawl. Dia juga handal banget dalam memanfaatkan clinch dan posisi body lock dengan melakukan trip dari body lock atau trip dari rear waist lock. Sebetulnya yang dilakukan Merab ini sama aja kayak faktor-faktor lainnya yang menguasai gulat. Cuman yang membedakan dia yang membuatnya menjadi faktor mengerikan adalah dia nggak akan berhenti untuk nge-spam apapun. Bayangin aja waktu lawan Peter Yan, Merab nge-spam 49 takedown attempts dan 401 total strike attempt, di mana takedown cuman mendarat 11 kali dan hanya 202 total strike yang mendarat. Dan kita sama-sama lihat Merab waktu lawan Peter Yan gak kelelahan sampai ronde 5 berakhir. Bahkan Peter Yan yang kaget dengan performa Merab sempat kelihatan trauma dengan Merab setelah selesai pertarungan. Bahkan uniknya Merab bilang itu belum versi terbaiknya. Win, I don't care, beautiful win, I don't care, they can keep calling me boring, and I just did enough for winning, you know, like I don't think I showed my best, but I did everything for win, and then this is the most important for me, the hands up. Jadi yang membuat Merab menjadi faktor yang mengerikan karena dia benar-benar sesuai dengan julukannya, yaitu The Machine. Dia nggak akan berhenti menyerang lawan dengan mengandalkan kardionya yang nggak masuk akal lewat striking, clinch, dan takedown tanpa henti seperti mesin. Makanya nggak heran kalau Merab bisa outstrike Peter Yan, boxer terbaik di bantamweight, dan out-wrestle Olympic gold medalist Henry Cejudo. Karena ya memang Peter Yan dan Cejudo nggak bisa ngalahin kardionya Merab. Merab sendiri mulai berlatih di gym Serra-Longo Fight Team
dari tahun 2013 di bawah asuhannya Matt Serra dan Ray Longo bareng Aljamain Sterling dan Chris Weidman. Matt Serra merupakan mantan juara UFC welterweight dan Hall of Famer UFC, dan Ray Longo sendiri merupakan pelatih dan cornerman-nya Matt Serra waktu di UFC. Ia juga mengkombinasikan latihannya dengan John Wood di sindikat MMA Las Vegas waktu persiapan lawan Henry Cejudo agar gameplannya jadi lebih rapi. Sebetulnya dari dua tempat berlatih nggak ada satupun yang mengungkapkan ada perlakuan khusus yang membuat kardio Merab jadi nggak masuk akal. Dan Merab sendiri yang bilang latihannya sama aja dengan yang lainnya. Latihan striking, jiu-jitsu, lari, renang, melatih massa otot, dan sparring. Cuma bedanya, dia lakukan ini setiap hari. The Machine. That is the perfect nickname for you. You never stop. I was watching your fights this week, obviously I'm commentating, and I was just blown away by the cardio. But when you're wrestling so much, that is exhausting. Talk to me about your training regime, or have you always just been blessed? No, not always. I remember back in the day, my cardio wasn't that good, but I'm working every day. Yeah. I'm in the gym every day, and I'm still trying to get better. And just practicing, but like morning practice, and after like jiu-jitsu, I like run, I like swim, and yeah. Kesimpulannya, Merab Dvalishvili memang faktor yang mengerikan di atas oktagon dengan kardio yang gak masuk akal berkat latihan keras dan dedikasinya selama berkarir. Dan di video kali ini, gue belajar banyak setelah merangkum bagaimana Merab Dvalishvili berkarir. Bayangin aja, dia pernah tanding selama 3 tahun dengan 6 pertarungan tanpa dibayar. Merab benar-benar tulus banget dan gak nyerah dalam merakit cita-citanya untuk menjadi atlet combat sport dunia. Dan dalam satu pertarungan menakjubkan aja, ia langsung diberikan kontrak UFC yang akhirnya menjadi bayaran dari kesabaran dan ketulusannya selama ini. Dan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk para sobat Punchers yang sudah mendukung channel ini sampai di titik 1000 subscriber. Semoga rezeki kita semua dilancarkan oleh Yang Maha Kuasa. Kalau kamu suka dengan konten ini, jangan lupa dukung Punch Point dengan melakukan hal sederhana seperti subscribe, like, dan nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari Punch Point. Terima kasih.